Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya coba menjelaskan tentang hubungan antara kecepatan dan torsi pada aktuator motor listrik. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana hubungan kecepatan dan torsi daripada motor listrik pada penerapannya sebagai aktuator. Jadi misalnya yang kita pelajari itu adalah ini. Jadi ini sebagai motor, sebagai penggeraknya. Kemudian di dalam kotak di sini dia terdiri dari beberapa gear yang disusun sedemikian rupa sehingga ini adalah yang kita sebut sebagai gearbox. Nah, tujuan dari gearbox ini adalah biasanya untuk mengkonversikan, misalnya yang motor mempunyai kecepatan tinggi, kemudian kita pakai gearbox sehingga dia akan kecepatannya menjadi lebih rendah atau lebih lambat, atau sebaliknya yang tadinya motor yang punya kecepatan rendah, kita ingin dia menjadi sangat kencang sekali, maka kita bisa pakai kombinasi gearbox juga. Sebaliknya torsi, misalnya di sini motornya torsinya kecil, kemudian kita ingin mendapatkan torsi yang besar, maka di sini gearboxnya juga perlu kita susun sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan torsi yang besar. Nah, kita lihat di contoh ini misalnya. Di sini motornya mempunyai kecepatan 1000 rpm, kemudian mempunyai torsi 0,5 Nm. Nah, dengan menggunakan gearbox ini, dia mempunyai susunan gear yang ada di sini. Dia bisa mereduksi 50 ke 1, atau biasa kita sebut 50 berbanding 1. Artinya apa? 50 putaran daripada motor yang sebagai penggerak ini itu akan menghasilkan satu putaran di keluarannya, sehingga secara logika bahwa di sini gearbox yang kita bangun itu akan menurunkan kecepatan daripada motor ini sendiri, sehingga yang tadinya 1000 rpm direduksi menjadi 50, maka kita dapatkan kecepatan keluarannya adalah 20 rpm. Nah, sebaliknya itu adalah torsinya. Torsinya yang 0,5, karena dia dibikin gearbox yang 50 ke 1, maka di sini torsi itu akan menjadi lebih besar, yaitu kita kalikan dengan 50 kali 0,5, maka dapatlah 25 Nm. Nah, di sini hubungan antara kecepatan dan torsi itu sangat bertolak belakang. Jadi kalau misalnya kita menginginkan kecepatan tinggi, maka torsinya akan kecil. Sebaliknya, kalau kita menginginkan torsi yang besar, maka kecepatannya akan tidak begitu cepat. Nah, kita ambil contoh. Ya. Misalnya di sini kita buat dua buah gearbox. Nah, di sini ini adalah sebagai roda gigi 1 atau gear 1, ini adalah gear 2. Nah, gear 1 kita sebut sebagai drive-nya atau sebagai penggerak. Di sini di mana di sini motor listrik yang akan dipasang di gear drives ini. Kemudian ini adalah drive-nya. Nah, drive ini adalah sebagai keluaran dari hasil gearbox ini sendiri. Ya, jadi ini yang akan digerakkan. Nah, dengan kombinasi dua buah gear ini, maka arah dari putaran yang dihasilkan itu akan berlawanan dengan arah daripada motor yang akan menjadi penggerak daripada gearbox ini. Nah, bagaimana kita menghitung nanti berapa misalnya nilai yang direduksi dari kombinasi gearbox itu sendiri? Kita lihat contoh seperti ini. Ya. Jadi misalnya yang sebagai penggeraknya kita kasih mempunyai 20 gear, ya. Jadi di sini dia mempunyai 20 gigi, sedangkan yang digerakkan yang drive-nya ini dia mempunyai 30 gigi. Nah, dengan perbandingan 20 dengan 30, maka di sini kita sudah dapat, kita lihat di bawah gear yang penggerak yaitu yang 20 gigi, sedangkan gear yang digerakkan itu 30 gigi, maka dia lebih besar di sini. Tapi bagaimana hasil yang didapatkan terhadap kecepatan dan bagaimana hasil yang didapatkan terhadap torsinya. Nah, maka dengan perbandingan 20 untuk gear penggerak dan 30 untuk gear yang digerakkan, maka kita bisa lihat rasionya. Jadi kita tuliskan rasionya adalah 30 berbanding 20, ya, karena 30 gigi yang keluarannya, kemudian 20 gigi untuk masukannya. Maka kalau ini kita bagi 10, maka kita dapatkan rasionya 3 berbanding 1. Atau kalau kita mau dapatkan nilai 1, maka kita bagi
Ini dengan 2, 3 dibagi 2 maka menjadi 1,5 berbanding 1. Maka artinya apa di sini? Artinya roda penggerak itu akan membutuhkan 1,5 putaran untuk menggerakkan 1 putaran daripada roda yang digerakkan. Maka di sini sudah jelas bahwa akan terjadi perlambatan dari sisi kecepatannya. Nah, misalnya contoh. Yang tadi kita dapatkan rasionya adalah 1,5 berbanding 1. Maka jika misalnya motor penggerak mempunyai kecepatan sebesar 75 rpm yang kita pasang di motor penggeraknya, dan torsi itu mempunyai 10 Nm, maka kita bisa memperoleh besarnya kecepatan dan torsi keluaran yang dihasilkan itu sebagai berikut. RPM keluarannya, ya, untuk menghitung berapa kecepatan yang dihasilkan, maka N1 dibagi N2 dikali dengan RPM masukan. N1, N2 itu adalah rasionya. Jadi N1 itu adalah untuk penggerak, N2 itu adalah yang digerakkan. Atau ini drive, ini drivance-nya. Maka tadi drive-nya itu adalah 20, ya. Kita tulis di sini 2 saja karena sudah kita bagi 10. Kemudian driver-nya adalah 3. Maka 2/3 kali berapa RPM masuknya? RPM masuknya adalah 75. Maka 2/3 kali 75, maka kita dapatkan 75 bagi 3 itu adalah 25 dikalikan 2, maka nilainya adalah 50 RPM. Dan sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan torsi, maka torsi keluaran itu adalah N2/N1. Jadi rasio yang ada di penggerak yang digerakkan, yang drivance, itu dibagi dengan masukannya. Maka N2-nya adalah 3, kemudian N1-nya 2 dikali dengan torsi masukan, yaitu 10 Nm. Maka 10 dibagi 2 itu adalah 5, 5 kali 3 dapatlah 15. Sehingga kita dapatkan torsi keluarannya adalah 15 Nm. Sehingga dengan kombinasi gearbox yang seperti ini, kita dapatkan bahwa dengan motor yang punya 75 rpm dan torsi 10 Nm, maka kecepatan keluarannya kita peroleh diperlambat menjadi 50 rpm, sedangkan torsinya yang tadi 10 Nm itu nilainya diperbesar menjadi 15 Nm. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan hubungan antara rasio gearbox yang seperti ini terhadap berapa kecepatan keluaran dan berapa torsi keluaran dari sebuah aktuator motor listrik yang mempunyai 75 rpm kecepatannya dan 10 Nm untuk torsinya. Nah, demikian kira-kira penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti daripada apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.